Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah ini kita bisa bertemu lagi. Dan sekali-kali kita coba untuk berbicara lebih serius. Tapi sebenarnya serius atau tidak itu tergantung bagaimana cara kita berbicara. Seserius apapun kita bicara, kalau kita bisa berbicara dengan baik, insya Allah kita akan bisa menikmati keseriusan kita. Termasuk tadi malam saya coba merenung, ada apa dengan diri kita, kok banyak doa-doa kita yang tidak dikabulkan. Saya merenung dan serius itu. Ternyata saya menemukan ada hal-hal yang sifatnya sangat subjektif yang terjadi pada diri kita di luar hal-hal yang sifatnya objektif. Satu saat ada orang yang berdoa kepada Allah dengan persiapan-persiapan yang luar biasa. Objektif, ya sudah berdoa di masjid, artinya tempatnya sudah tepat itu. Berdoa setelah sholat, artinya itu waktu yang mulia. Setelah sholat dia berdoa, dan dia berdoa dengan suara lirih, suara yang lembut, tidak meninggikan suara. Itu juga sudah tepat. Dia berdoa dengan sikap rendah hati, dengan khusyuk, ada perasaan khauf dan roja, ada harap-harap cemas, dan itu yang sudah betul dilakukan. Dan mengawali doanya dengan zikrullah dan sholawat, dengan mengingat Allah dan bersolawat, dan itu yang sudah tepat juga. Dan dia juga bersikap optimis ketika berdoa, itu juga sudah tepat. Nah, kata banyak ulama, ketika persyaratan itu sudah terpenuhi, seharusnya doa-doa kita itu terkabul. Tapi banyak orang yang bertanya, kenapa doa kita tidak terkabulkan atau tidak dikabulkan Allah? Padahal kita sudah yakin dengan doa-doa kita. Secara teknis juga kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita sudah berdoa dalam waktu yang tepat. Kita sudah berdoa di tempat yang tepat. Kita sudah berdoa dengan suara yang lirih, dengan suara yang lembut. Kita berdoa dengan sikap rendah hati, dengan sikap khusyuk, dengan sikap khauf dan roja. Dan kita juga mengawali doa-doa kita dengan zikrullah dan sudah bersalawat pada Nabi. Dan selalu kita itu tidak pernah bersikap pesimis dengan doa-doa kita. Ternyata ada satu hal yang seringkali diingatkan oleh guru saya. Ada faktor subjektif yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itulah penghalang doa kita. Nah, terkait dengan itu saya pernah membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Di dalam hadis itu dikatakan bahwa Abu Hurairah itu menceritakan bahwa pada suatu saat Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu bersabda. Apa sabda beliau itu? Dinyatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada saat itu Rasulullah bersabda dengan kalimat, ayyuhan nas, innallaha tayyib, la yakbalu illa tayyiban, wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalina. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa amalus salihah inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'. Nah, ini yang terpenting, di antara yang penting di dalam hadis ini. Thumma dzakara ar-rajula, kemudian Rasulullah menyebut ada seorang laki-laki yutilu as-safar, yang sudah berjalan dari tempat yang jauh. Ini luar biasa ini.
Ada seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuh. Dikatakan as'atha aghbara yamuddu yadaihi ila sama, sehingga rambutnya itu kusut, compang-camping, dan penuh dengan debu. Dia terkesan lusuh, kumuh, dan tidak menarik karena tubuhnya penuh dengan debu. Kemudian dikatakan dia menegakkan tangannya ke langit, mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, Ya Rab, Ya Rab, wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudiya bil haram, fa anna istajabu lidzalik. Rasulullah menjelaskan orang itu berdoa dengan doanya, wahai Tuhanku, padahal makanannya berasal dari sesuatu yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Jadi ada faktor subjektif. Dia terbiasa dengan makanan yang haram, dengan minuman yang haram, berpakaian dengan pakaian yang haram, dan dia juga diberi asupan makanan dengan makanan yang haram. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya jadi teringat itu. Jangan-jangan doa-doa kita itu tidak terkabul karena kita terbiasa makan makanan yang tidak halal, minum dengan minuman yang tidak halal, berpakaian dengan pakaian yang haram. Dalam arti fisik, kita memakai pakaian-pakaian yang memang tidak dihalalkan Allah kita pakai, atau bahkan kita pakai pakaian-pakaian yang kita beli dengan uang yang haram, karena uang itu kita hasilkan dengan cara yang tidak halal, sehingga apa yang kita makan dan kita minum meskipun barangnya itu halal, tetapi kita beli dengan duit yang haram. Kita beli dengan duit yang kita cari dengan cara yang haram, dengan duit korupsi, dengan duit-duit yang kita cari dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana mungkin doa-doa orang itu dikabulkan oleh Allah, meskipun doanya baik-baik saja, dilakukan dengan cara yang terbaik, tetapi ada faktor subjektif yang melekat pada dirinya karena dirinya melakukan sesuatu yang haram dengan cara-cara yang haram. Para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang kemudian menginspirasi saya. Jangan-jangan doa-doa kita itu tidak diterima karena kita sudah terlalu banyak berbuat maksiat, terlalu banyak berbuat dosa, terlalu banyak berbuat sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah, dari hal-hal yang paling sederhana sampai hal yang paling rumit. Ayo kita pertanyakan, apakah pakaian yang kita pakai, makanan yang kita makan, dan minuman yang kita minum itu benar-benar halal? Dan kalaupun secara substantif semuanya itu betul-betul halal, apakah pakaian kita, minuman kita, makanan kita itu kita peroleh dengan cara yang halal? Kalau kita sudah mengatakan iya, jangan-jangan kita ini diberi sesuatu oleh orang dengan cara yang tidak halal. Seperti apa? Kita diberi upah dengan upah yang tidak halal. Bukan hak kita, tetapi kita ambil. Bukan hak kita, tetapi kita rampas. Jangan-jangan kita ini diberi gaji dengan gaji yang berasal dari uang riba. Jangan-jangan kita ini diberi gaji dengan uang korupsi, dengan uang yang dihasilkan dari pencucian uang. Makanya ada orang yang bercanda, kenapa masjid ini sudah kita bangun dengan sangat indah, tetapi jamaahnya tidak makmur, masjidnya tidak makmur, dan bahkan dijauhi orang. Kemudian ada yang menjawab dengan canda juga,
Jangan-jangan masjid ini kita bangun dengan duit yang tidak bersih, dengan duit yang agak kotor, dengan duit yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ini juru saya namanya Abdurrahman Kamil Amrullah. Ya, baik, kita teruskan dulu. Para jemaah yang dirahmati Allah, makanya sering saya sampaikan dalam bahasa saya, jangan pernah kita itu hanya berdoa dan berdoa dengan melihat faktor-faktor objektif yang bisa kita cermati. Lihatlah faktor subjektif yang ada pada diri kita, sehingga kita ini benar-benar berdoa dengan kebersihan diri. Iya, apa? Ada uti itu, ada uti. Berdoalah dengan cara yang tepat. Bukan hanya waktu yang kita pilih, bukan hanya tempat yang kita pilih, tetapi siapkan diri kita untuk bisa berdoa dengan kebersihan hati. Siapkan diri kita dengan kebersihan diri,